Hari ini, mari kita selidiki firman Tuhan dengan judul Sumber Kekuatan yang Melaksanakan Pekerjaan Penyelamatan. Saudara-saudari, apakah sumber kekuatan yang melaksanakan pekerjaan keselamatan? Dengan kuasa apakah pekerjaan Injil dilaksanakan? Mari kita cari tahu itu melalui Alkitab. Kita tidak boleh menjalankan pekerjaan Injil hanya dengan keadaan lingkungan yang hidup dan terlihat, tetapi harus mengetahui dengan hal-hal yang tak terlihat dan melaksanakannya. Di dalam Alkitab ada seorang nabi bernama Elisa. Meskipun dia seorang diri saja, sudah membinasakan tentara Aram. Kekuatannya ada dari Tuhan kita. Melalui khotbah hari ini, saya berharap semua keluarga Sion selalu memandang sumber kekuatan itu dengan mata rohani. Mari kita baca Keluaran pasal 17 ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua, bahwa aku akan menghapuskan semua sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, "Tuhanlah panji-panjiku." Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan." Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Kita semua sudah tahu peristiwa ini. Dalam perjalanan padang gurun 40 tahun lamanya, orang Israel berperang melawan orang Amalek. Suatu hal yang ajaib terjadi dalam peperangan tersebut. Ketika Yosua memimpin tentara Israel berperang melawan bangsa Amalek, menang atau kalahnya bangsa Israel dari bangsa Amalek tergantung pada suatu hal. Masalahnya bukan tergantung pada strategi yang dibuat Yosua, ataupun dikarenakan bangsa Israel tidak memiliki cukup senjata ataupun pasukan. Faktor-faktor luar seperti jumlah tentara maupun jumlah senjata sama sekali tidak mempengaruhi hasil dari peperangan tersebut. Apa yang paling penting adalah Musa yang ada di puncak bukit sedang menurunkan lengannya ataupun mengangkatnya. Status perang tersebut hanya tergantung pada itu. Ketika Musa mengangkat tangannya, Israel mengalahkan musuhnya. Ketika Musa menurunkan tangannya, Israel dikalahkan. Itu bukan dikarenakan pasukan Israel berperang dengan prajurit yang berbeda, ataupun kurangnya pasukan maupun senjata. Satu-satunya hal yang mengubah keadaan perang adalah tangan Musa. Itu tergantung pada posisi tangan Musa diangkat ataupun diturunkan. Hasil keadaan perang berubah. Semuanya tergantung pada hal itu. Situasi ini sudah terjadi dalam perjalanan padang gurun selama 40 tahun, yang memperlihatkan kepada kita faktor yang paling penting bagi kemenangan maupun kekalahan kita secara rohani pada zaman ini, ketika kita berjalan di padang gurun keimanan. Alkitab adalah firman Tuhan yang mengajari kita kebenaran. Di dalam sejarah dari Alkitab ini, kenapa Tuhan ingin sekali menunjukkan kepada kita sumber kekuatan orang Israel menang dari perang tersebut terletak pada tangan Musa.
Semua yang sudah terjadi adalah bayangan dari apa yang akan datang untuk memberitahukan dan mengajarkan apakah kepada kita. Tuhan menunjukkan kepada kita tentang sejarah ini. Walaupun kita memanggil Tuhan dengan mulut kita, Tuhan, Tuhan, kita sering salah berpikir dengan mengucilkan Tuhan dalam situasi hidup kita yang nyata. Kita tidak boleh menjadi seperti itu di dalam Sion, bukan? Ada Ibu Surgawi yang selalu mengangkat tangannya dan mendoakan kita menang di atas gunung tinggi yang tidak kelihatan. Kita harus mengingat, Sion kita telah didirikan di lebih dari 7.000 daerah oleh karena Ibu Surgawi yang kudus itu. Tuhan khawatir apakah kita melupakan Dia. Jadi Dia memperlihatkan kepada kita Yosua yang berperang melawan Amalek. Ketika Musa mengangkat tangannya, Israel menang. Ketika Musa menurunkan tangannya, Israel kalah. Di dalam Alkitab, situasi itu tertulis dengan satu kalimat yang singkat, bahwa kemenangan hanya tergantung pada itu. Kita harus mengingat kalimat yang singkat ini. Itulah sebabnya tertulis di dalam Ulangan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan di padang gurun selama 40 tahun. Hari ini, kita harus memahatkan dengan dalam sumber kekuatan kemenangan pada batin kita dan memberitakan Injil. Saya sering mendengar gembala-gembala kita mencari berkat. Mereka berkata, kami perlu pekerja Injil. Tetapi sebenarnya, siapakah yang kita perlukan daripada pekerja Injil? Mereka harus berkata, Ibu, kami membutuhkanmu. Tolong berikan kepada kami kuasa-Mu. Beserta itu, tolong mengutus pekerja-pekerja yang dapat bersama-sama melakukan pekerjaan-Mu. Di mata kita, anggota-anggota kita masih lemah seperti anak kecil dan kurang dalam banyak hal. Tetapi, pasti ada banyak nabi yang sudah diutus Tuhan di sekitar kita. Kita belum menemukan peran mereka dan rupa asli mereka. Karena itu, kita belum memilih mereka dan belum membesarkan mereka sebagai pekerja. Itu tidak berarti mengabaikan pendidikan pekerja. Maksud saya, kita harus mengingat dari manakah sumber kekuatan itu keluar. Walaupun pahlawan-pahlawan yang sudah berlatih dan pintar berperang maju berperang melawan Amalek, sia-sialah keberanian mereka dan sia-sialah kemampuan bela diri yang sudah mereka latih jika Musa menurunkan tangannya. Kekuatan yang paling besar ada pada tangan Musa yang diangkat. Kita harus mengingat fakta ini. Itu bermaksud bahwa semua kuasa keluar dari Tuhan. Jadi, kita harus mengingat Tuhan dan memberitakan Injil, bukan? Mari kita baca Keluaran pasal 14 ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Dalam perjalanan orang Israel dari Mesir ke Kanaan, sudah terdapat Laut Merah dan itu menjadi hambatan pertama yang terbesar di hadapan mereka. Sangatlah dalam Laut Merah, dari bagian paling dangkal ke bagian terdalam. Dan sangatlah lebar laut itu, dari ujung laut sana ke ujung situ. Juga laut itu sangat dalam. Dan ada jumlah semuanya itu lebih dari 3 juta orang. Untuk menyeberangi laut itu, membawa serta semua keperluan sehari-hari mereka, ditambah anak-anak kecil, perempuan, dan seluruh jenis ternak mereka. Itu akan memakan waktu lebih daripada beberapa hari. Tetapi karena Tuhan bersama dengan mereka, maka hambatan besar yang di hadapan mereka
sudah menjadi jalan yang sangat mudah, bukan? Sampai sekarang, semua keadaan jasmani kita menghalangi kita, sama seperti Laut Merah yang menghambat orang Israel. Tetapi Tuhan membuka jalan, dan mereka menyeberangi Laut Merah dengan aman melalui jalan yang dibuka oleh Tuhan itu, bukan? Di sini Tuhan berkata, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut." Bukanlah tongkat Musa itu yang menyatakan kekuatan yang ajaib. Ketika Musa menuruti apa yang difirmankan Tuhan kepadanya, Tuhan membuat apa yang mustahil bagi manusia jadi hal yang mungkin, bukan? Di hari-hari ini, beribu-ribu perkara terjadi bagi kita yang hidup pada zaman ini dalam lingkungan hidup Injil ini. Janganlah Anda berusaha untuk menyelesaikan segala hal yang terjadi dalam hidup Injil ini hanya dengan pandangan jasmani, tetapi pikirkanlah Tuhan. Kita perlu punya iman. Tidak ada hal yang mustahil kalau kita melakukan segalanya dengan iman. Apa yang sudah dikatakan Tuhan kepada orang-orang percaya? Tuhan sudah berfirman, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau begitu, apa yang paling kita perlukan pada zaman ini? Dari manakah semua kekuatan untuk keselamatan datang? Apakah itu berasal dari jumlah orang? Ataukah Injil dijalankan sebegitu makmur karena orang-orang yang pintar seperti orang yang sudah wisuda Universitas Harvard atau Oxford menjadi gembala? Tidak mungkin. Segalanya berasal dari siapa? Berasal dari Tuhan. Ketika kita percaya bahwa semua kekuatan untuk melaksanakan keselamatan berasal dari Tuhan, ketaatan kita menjadi ketaatan yang sempurna, dan kita bisa berbatin untuk tetap taat pada Tuhan, sehingga kita mengikuti Tuhan kemana saja Ia pergi. Rasul Paulus sudah mengirim surat kepada orang-orang kudus di Korintus. Katanya, Tuhan akan menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Karena kita masih belum mempunyai iman yang cukup kuat terhadap Tuhan, pekerjaan Injil ini tertunda. Ketika saya menyelidiki hasil penginjilan kita, saya menemukan gereja-gereja yang bekerja Injil dengan iman yang benar terhadap Tuhan sudah mendapatkan hasil yang hebat. Kalau ibu memberi sepatah kata saja, gereja-gereja itu sama sekali tidak mengabaikan perkataan ibu itu. Zaman Roh Kudus ini adalah masa Tuhan menyelidiki iman kita. Di dalam Ulangan pasal 8, Tuhan sudah menuntun orang Israel ke Kanaan selama 40 tahun. Tetapi sebenarnya, kira-kira 10 hari lamanya mereka cukup bisa sampai ke tanah itu. Tuhan sudah menguji iman mereka. Tuhan sudah berfirman, janganlah kamu melupakan ini. Kalau Tuhan memperlihatkan kuasa-Nya dan segalanya kepada kita untuk dilihat, adakah orang yang tidak percaya kepadanya? Pada zaman Yesus, jika Yesus mengalahkan kekaisaran Roma dari Israel dan menghancurkannya, dan memberikan semua keinginan-keinginan bangsa Israel, akankah orang Israel menyalibkan Yesus? Oleh karena itulah sebabnya, Yesus adalah batu sentuhan, batu sandungan, dan menjadi jerat dan perangkap bagi mereka. Tolong ingat firman-firman yang diberikan dari kitab Keluaran ini. Dari manakah semua kekuatan berasal? Apakah Musa pintar memimpin, jadi orang Israel tetap mengikuti pimpinannya? Kunci kemenangan dalam peperangan dengan Amalek, apakah itu tergantung kekuatan Yosua dan kepemimpinannya? Apakah mereka sudah menang oleh karena keberanian tentara ataupun kondisi senjata mereka? Saudara-saudari, itu semua sia-sia. Kita hanya memerlukan Tuhan, itu cukup. Sekarang siapakah yang memimpin kita? Bapa dan Ibu selalu menyertai kita, bukan?
Ketika kita, anak-anak Tuhan, mempunyai iman sehingga berkata, kami sama sekali tidak takut akan apapun, pekerjaan Injil ini bisa diselesaikan di bumi ini. Saudara-saudari, kita selalu belajar, membaca dan mendengar hal-hal ini melalui Alkitab, dan belajar tentang iman setiap hari. Tetapi kita sering mengucilkan iman dan memperkirakan segalanya hanya secara jasmani. Dan kita menganggap pengalaman kita di dunia manusia ini sebagai jawaban. Dan menghitung segalanya dengan cara manusia yang hidup di bumi ini. Kita menghitung di dalam dunia 3 dimensi, tetapi Tuhan sudah menghitung dalam dunia 5 dimensi. Sumber dari semua kekuatan untuk melaksanakan pekerjaan keselamatan kita adalah Tuhan kita. Kita harus membesarkan pekerja-pekerja dengan iman sedemikian. Orang yang memiliki kesadaran yang benar untuk bersandar pada kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa harus berdiri di depan untuk pekerjaan Injil. Orang seperti itu harus menjadi seorang nabi. Kita tidak usah menggerutu karena wilayah atau posisi kita ketika kita membesarkan pekerja. Siapakah yang menyertai kita berada di mana saja? Kalau kita melayani Tuhan sebagai Tuhan di Sion, pasti akan terjadi pekerjaan Injil yang luar biasa, bahkan di kampung juga. Janganlah Anda berpikir demikian. Di sini suatu kampung dan jumlah penduduknya sedikit. Jadi pekerjaan Injil tidak akan dijalankan dengan lancar. Tetapi tolong berpikir, pasti ada kehendak Tuhan yang mengutus aku ke desa kecil ini. Bapak dan Ibu sudah mengetahui kesudahan dari mulanya dan melaksanakan pekerjaannya. Karena ada suatu alasan Tuhan telah mengutus aku ke sini. Dengan percaya seperti ini, kita harus melanjutkan pekerjaan Injil. Sion kita seluruh dunia terhubung dengan jaringan yang tak terlihat yang sudah dibuat oleh Tuhan. Itu adalah pikiran yang salah hanya untuk gereja Anda. Karena sudah tertulis bahwa ketika Injil ini diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi, barulah tiba kesudahan. Kita harus berusaha dan bersatu untuk membantu Injil ini diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita baca 2 Tawarik pasal 14. 2 Tawarik pasal 14 ayat 9 kita baca. Jerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak apa? Dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang. Untuk berperang melawan Israel, dia membawa sebanyak 1.000.000 orang tentara. Ayat 10. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Jefata dekat Maresa. Dia menganga karena menghadapi 1.000.000 orang tentara. Bagaimana aku bisa mengalahkan orang sebanyak ini? Pikir Raja Asa dan berlutut di depan Tuhan. Ayat 11. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami Tuhan, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar, karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu, karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba, dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Tolong dengarkan doa Raja Asa di ayat 11. Ya Tuhan, selain dari Engkau, tidak ada yang dapat menolong kami melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Tidak ada yang menolong kami selain dari Engkau. Dengan kesungguhan hati, dia berlutut di hadapan Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Saudara-saudari,
Selama kita memberitakan Injil, kita sering berusaha untuk bekerja Injil dengan kekuatan kita, sekalipun kita berpikir Injil ini dipimpin oleh Bapa dan Ibu. Doa Raja Asa yang begitu sungguh-sungguh sudah mencapai surga. Mari kita baca pasal 15 ayat 1. Arjaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Bila kamu mencari Tuhan, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Jika kita memberitakan Injil sesudah ditinggalkan Tuhan, apakah pintu penginjilan bisa dibuka? Apakah jalan penginjilan bisa dibuka? Kita perlu berpikir demikian. Tuhan akan melakukan apa? Apa pikiran Tuhan tentang ini? Tuhan ingin apa dalam situasi ini? Ayat 3 kita baca. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Sekalipun Tuhan ada, mereka tidak mencari Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan adalah sumber kekuatan dan sumber keselamatan. Di ayat 4, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Karena mereka tidak mencari Tuhan, kota ini dan kota itu saling bertengkar, sehingga mereka menjadi kacau balau dan berdarah. Saudara-saudari, meskipun gereja kita sebanyak 7.000, dan akan menjadi sebanyak 70.000. Kita harus mengingat bahwa kita adalah orang berdosa di sorga. Kita harus berpikir, dengan cara apakah aku bertobat kepada Bapa dan Ibu, dan menjaga dan melayani domba-domba ini. Mari kita lanjutkan baca ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Akan ada upah atas usaha kita. Ayat 8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia membaharui segala hal yang salah di mata Tuhan sampai saat itu. Ia menghancurkan segala berhala kejijikan di hadapan Tuhan. Nenek Asa memegang patung berhala yang keji. Sebab itu, Asa memecat neneknya dari pangkat ibu suri. Karena Raja Asa dengan lurus mengikuti apapun yang menyenangkan Tuhan. Tuhan mengaruniakan berkat yang besar selama dia hidup. Mari kita terus baca ayat 9. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Tuhan membuka mata manusia untuk melihat semua nabi bersama dengan Tuhan. Mereka berbondong-bondong datang seperti awan dengan berpikir, "Oh, Tuhan bersama dengan dia." Jika kita hanya mencari posisi yang tinggi dengan pikiran duniawi, Tuhan tidak bersama dengan kita. Tuhan tidak akan mendengarkan suara kita jika Tuhan tidak bersama dengan kita. Walaupun suara kita sangat kuat, kita tidak boleh melanjutkan Injil dengan cara begitu. Di sini ada tertulis, banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia, Raja Asa, bukan? Kita, nabi-nabi, duduk di posisi yang begitu sangat penting. Ayat 10.
Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Sesudah Raja Asa diberkati Tuhan, dia menyadari sumber kekuatan ada di dalam Tuhan. Lalu setiap hari dia berpikir, apakah yang bisa berkenan kepada Tuhan? Bagaimana aku bisa membuat Tuhan tidak meninggalkan aku? Dia menghancurkan patung berhala dan dewa-dewa kejijikan dan membaharui mezbah Tuhan yang sudah rubuh. Seperti ini, dia membaktikan diri untuk sangat menyenangkan hati Tuhan. Mari kita baca ayat 11. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Mereka mengandalkan Tuhan senantiasa dan mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Ia mengatakan bahwa mereka yang tidak mencari Tuhan atau menaruh hatinya kepada Tuhan, lebih baik bagi mereka untuk menghilang dari dunia ini. Raja itu menunjukkan hatinya kepada Tuhan dengan begitu tegas. Ia tidak mengatakannya hanya dengan bibir saja, tetapi juga melalui perbuatannya. Ayat 14. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maka, neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Kenapa engkau melakukan hal kejijikan bagi Tuhan? Ujar raja, dan raja memecat neneknya dari pangkat ibu suri. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Saudara-saudari, raja-raja Israel seperti Raja Hizkia, Raja Yosia, dan Raja Asa sudah menyadari sesuatu. Ketika hati bangsa Israel jauh dari Tuhan, raja-raja tersebut mengetahui apapun tidak mungkin terjadi tanpa Tuhan. Mulai dari sejak itu, sejak mereka mengutamakan Tuhan dengan mutlak, Tuhan mengizinkan bangsa Israel untuk melihat keadaan rohani dari raja-raja dan membuat bangsa itu percaya bahwa mereka adalah raja yang bersama dengan Tuhan. Walaupun raja-raja itu tidak mengatakan apapun, kekuatan mereka keluar dan semua rakyat itu kembali kepada mereka. Saudara-saudari, melalui sejarah ini kita bisa mendapat petunjuk untuk kita menjalankan pekerjaan Injil ini dengan benar, bukan? Kita harus mencari apa yang berkenan kepada hati Tuhan. Anda mungkin berpikir bahwa itu tidak kelihatan, tetapi ada perbedaan kekuatan rohani dan perbedaan terang rohani di antara orang yang disertai Tuhan dan orang yang tidak disertai Tuhan. Ibu Suri adalah nenek Raja Asa, seorang anggota keluarganya, bukan? Tetapi raja dengan tegas bertekad untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang melakukan kesalahan di mata Tuhan, meskipun dia harus memecat neneknya dari pangkat Ibu Suri. Mari kita baca Ulangan pasal 8 ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan melakukan apa? Dan mencobai engkau. Kita sama sekali tidak boleh melupakan Tuhan yang sudah mencobai mereka untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Selama 40 tahun, Tuhan sudah mencobai orang Israel di padang gurun untuk mengetahui apakah mereka berpegang pada firman Tuhan atau tidak. Sekarang kita berjalan di padang gurun iman, yang adalah kenyataan dari perjalanan Israel di padang gurun 40 tahun lamanya.
Padang gurun iman ini juga sama. Kalau kita menjalankan pekerjaan Injil tanpa bersandar pada Tuhan di padang gurun iman ini, kita tidak boleh berkata bahwa kita sedang bekerja Injil, bukan? Sumber kekuatan untuk melaksanakan pekerjaan keselamatan adalah Tuhan kita. Sekarang Tuhan menyertai kita dan memimpin kita. Janganlah Anda menghina pimpinan Tuhan itu. Punyalah iman untuk tetap taat pada Tuhan dan untuk tetap mengikuti Tuhan kemana saja Ia pergi. Saya meminta semua saudara-saudari mempunyai iman sekuat ini dan menyampaikan kasih Bapa dan Ibu dan kemuliaan Yerusalem. Saya menutup khotbah. Tuhan memberkati. Terima kasih.